Halo gengs, gue Cak. Jadi hari ini kita bakal lihat produk baru dari Corsair, yaitu adalah Corsair HS80. Dan jujur aja pertama kali gue lihat produk ini sih, gue nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi setelah coba, lumayan sih, gue cukup suka sama yang satu ini. Untuk headsetnya sendiri, kita dapat kabel USB-C dan juga dia punya USB dongle-nya itu. Jadi untuk mode wireless-nya itu cuma bisa pakai dongle, nggak bisa pakai Bluetooth. Dan kalau mau pakai kabel, itu kita pakai kabel USB-C-nya dan itu juga bakal sekalian ngecas. Jadinya ini nggak ada pakai 3,5 mm audio jack. Dari segi build quality-nya sih, ini udah mantep banget sih. Gue rasa ini headset yang build quality-nya paling kokoh deh yang gue punya. Untuk gerakan swivel-nya ini on point dan juga stretching-nya itu serasa pasti dan kokoh gitu. Finishing materialnya juga gue suka banget. Ini kayak gunmetal gray yang matte gitu, jadi nggak bakal kena fingerprint kalau tangan kita kotor. Tapi di bagian ear cup-nya gini yang ada logo Corsair-nya itu bahannya beda dan ini bakal bercap fingerprint gitu, apalagi kalau tangan kita itu kotor. Bakal lebih bagus kalau ini bahannya sama sekelilingnya, jadi kita nggak bakal khawatir sama yang kotor-kotor. Nah, untuk headband-nya itu, dia juga bahannya sama kayak yang di ear cup-nya ini, jadi dia bakal kotor juga. Jadi kalau kita banyak pegang-pegang dan mungkin tangan kita mungkin minyakan abis kena muka gitu, ini bakal bercap di sini, sayang sekali. Tapi overall, gue rasa sih ini tetap kokoh banget. Gue nggak ada masalah sama build quality-nya. Di headband-nya ini ada tulisan Corsair yang menurut gue keren banget sih. Serasa futuristic gitu. Font-nya juga gue suka. Dan serasa minimalis, nggak terlalu kayak gaming vibe banget. Overall ini masih gaming banget sih. Ini kayak ear cup-nya bentuknya lebih ke segitiga daripada bulat ya. Tapi nggak terlalu ngeri banget kayak yang terlalu heavy gaming RGB dan lain-lain yang bentuknya itu aneh-aneh. Gua rasa ini bentuknya masih sangat-sangat polos dan masih enak banget dilihat. Gue suka. Headrestnya itu sebenarnya bukan yang tulisan Corsair ini, tapi karet di bawahnya yang kita bisa kencengin sama longgarin pakai velcro strap di dalam. Jadi ini nggak tradisional kayak headset biasa yang kita bisa tarik gitu di sini. Ini lebih ribet sedikit untuk kita adjust di kepala kita ya, tapi sekali kita dapat adjustment yang pas untuk kepala kita masing-masing, gue rasa sih kita nggak bakal bongkar-bongkar lagi. Jadi ya, gue sih nggak ada masalah. Di ear cup bagian kiri ada tombol power dan juga volume wheel. Volume wheel-nya ini kalau diputar ada tactile feedback-nya gitu yang gue sih suka banget, serasa kayak premium gitu. Untuk volume button-nya ini bisa dipencet dan itu bakal ganti-ganti dia punya EQ, which kita bakal ngomongin nanti pas kita bahas soal suara. Overall sih gue rasa ini sangat terlihat clean banget ya, cuman ada 2 tombol aja, nggak terlalu banyak tombol yang kita mesti hafalin gitu apa aja fungsinya. Cuman power sama volume. Untuk earpad-nya gue seneng banget Corsair pilih bahan yang kayak gini, yang bantalan bukan kulit gitu, yang definitely bakal bikin nggak terlalu panas lah kalau kita pakai di jangka waktu yang lama. Tapi ya mungkin kelemahannya isolasi suara dari luar masih bisa sedikit-sedikit masuk dan juga untuk bass-nya mungkin bakal sedikit lebih nurun. Tapi buat gue sih gue nggak apa-apa, gue lebih suka yang kayak gini. Sayangnya untuk kalian yang mungkin suka pakai kulit, ini nggak ada extra pad lagi di boxnya, kita nggak dapat ekstra apa-apa. Ini bisa dibuka sih yang bagian kanan tuh, cuman kayak diputer doang dan serasa kayak bisa diganti lagi ya. Tapi anehnya yang kiri nggak bisa dibuka. Gue nggak tahu kenapa juga. Ini di arah manapun nggak bisa dibuka. Gue coba tarik juga sedikit keras ya. Mungkin kalau dipaksain bisa aja, tapi gue nggak bakal paksa di unit ini. Jadi karena ini nggak bisa dilepas, jadinya gue bakal asumsi kalau ini memang nggak meant to be untuk dilepas-lepas gitu dan ganti-ganti. Ini ya udah apa adanya aja. Untuk kenyamanan earpad sendiri gue rasa ini sangat-sangat nyaman. Ini bantalannya cukup besar jadi telinga gue sih sama sekali nggak kena kejepit sama sekali ya. Dan juga dia cukup dalam jadi ujung daun telinga gue ini nggak kena di drivernya yang di dalam sini. Jadi nice banget. Untuk kenyamanan ini A+. Tapi mungkin yang bikin ini nggak terlalu nyaman dalam jangka panjang itu dia punya clamping force ini agak sedikit kuat dari yang gua suka ya. Dan juga dia punya berat ini lumayan sih. Kalau misalkan ini di bawah 300 gram, gua rasa bakal ngebantu banget dalam segi kenyamanan. Jadinya gua bisa pakai ini tuh sekitar 2-3 jam gitu. Setelah itu gue rasa gue harus istirahat bentar dan gue jujur aja lumayan agak sakit sih di bagian belakang, terutama di bagian gue punya kacamata ya. Mungkin karena kacamatanya yang bikin sakit. Gue tes actually pas gue sebelum mau tidur gue pakai ini lepas kacamata sekitar sejaman gitu dan itu nggak separah kayak pakai kacamata. Jadi untuk kalian yang pakai kacamata waspada aja. Sebenarnya pas pakai itu kacamatanya nggak serasa mengganggu gitu sih, ini masih nyaman banget, cuman mungkin kalau kelamaan bisa mulai rada sakit.
gitu aja. Untuk mikrofonnya ini sayang banget built-in, bukan yang tipe bisa dicabut gitu. Gue lebih suka yang bisa dicabut karena gue pribadi sih nggak pakai. Tapi even kalau orang-orang yang pakai pun gue rasa lebih enak aja kalau bisa dicabut. Dan juga bahan mic-nya ini tuh agak rewel sedikit ya, dimana kalau kita arahin itu dia nggak terlalu bisa diem di sana gitu. Dia pasti balik lagi ke posisi yang awal. Jadi kayak towel gini terus gitu. Lumayan agak nyebelin sih, tapi oke lah. Dia masih oke kok posisinya di mulut kita. Tapi untungnya mic ini tuh suaranya bagus sih. Gua actually sangat-sangat kagum. Gua waktu itu main game juga sama temen-temen. Gua tanya apakah ada perbedaan dari mic yang gua biasa pakai, yaitu Elgato Wave One, which is punya Corsair juga sih sebenarnya ya. Dan mereka bilang gak terlalu ada perbedaan jauh banget, paling ya lebih kecil aja suaranya. Jadi ya, gua rasa ini bagus banget mic-nya dan gue yakin orang-orang juga bakal puas sama built-in mic dari HS80 ini. Oke, kita coba masuk ke sound quality-nya. Jadi gimana? Bagus sih. Selama gue pakai ini untuk main game, nonton YouTube, denger musik, itu bener-bener serasa enak banget. Both di mode wireless dan juga mode kabel, itu gue nggak terlalu rasain beda gitu. Ini di mode wireless udah enak banget. Kalau kita naikin volumenya ke 100%, itu nggak terlalu ada harsh yang bakal nusuk-nusuk ke telinga. Sebenarnya kita jangan naikin sampai 100% juga sih. Gue rasa sih paling nyaman itu di antara 70-80% volumenya. Gue rasa suaranya itu balance aja antara treble dan bassnya, highs dan low-nya. Ada resolusinya juga bagus, powernya juga lumayan. Nggak ada yang overpower antara satu dengan yang lain. Semuanya itu kerasa seimbang. Tapi kalau itu di EQ yang pure direct. Jadi EQ-nya default ada beberapa lagi yang to be honest gue sih nggak terlalu saranin pakai ya. Itu kurang enak semua. Paling enak itu di pure direct. Nggak enaknya lagi itu settingan EQ-nya nggak bisa di-delete. Yang lain itu udah baked in di sana. Kita nggak bisa apa-apain lagi. Kita cuma bisa delete yang kita custom bikin sendiri. Dan kadang itu kalau gue lagi buka headset kayak gini, jempol gue itu persis banget jatuhnya di bagian volume wheel gini. Jadi suka kepencet kadang. Jadinya gue suka nggak sengaja ganti EQ tanpa sadar. Which is agak sedikit nyebelin sih. Gue nggak tahu ini bakal terjadi atau enggak, tapi semoga software update-nya itu bisa bikin ini bisa delete EQ-EQ-nya yang lain. Karena beneran nggak usah dipakai. Pakai yang pure direct aja. Dalam main game juga gue serasa sesuai semuanya. Directional, footstep, tembak-tembakan, dan lain-lain. Itu juga semuanya on point. Gue main Apex dan Valorant di sekitar 60% volume dan gue rasa itu udah pas banget dan gue bisa sense all the direction dari mana aja gitu. Dalam segi bass mungkin agak nggak terlalu, balik lagi mungkin karena dia punya earpad itu bukan leather, which gue nggak apa-apa sih, justru malah lebih enak aja gitu suaranya dalam main game. Gue rasa kalau terlalu ngebass gitu di game kadang agak terlalu susah untuk dengerin yang lainnya. Jadi menurut gue sih ini dari segi suara untuk wireless headset ya ini udah enak-enak banget, nggak ada delay sama sekali, semuanya kerasa on point dan ya very nice. Ini juga udah support Dolby Atmos dan kita bisa aktifin itu di aplikasinya Dolby Atmos-nya sendiri dan itu bakal bikin suaranya lebih full aja, lebih surround aja, tapi tergantung gamenya support atau enggak gitu. Karena nggak semua game support Dolby Atmos. Dan mostly sih game-game yang gue main nggak ada support sih, jadi gue juga nggak terlalu bisa komen banyak ya, tapi ya nice aja ada fitur tambahan. Untuk baterainya ini gue pakai dari full di hari pertama itu sekitar 2-3 jam. Abis itu di hari kedua gue juga pakai sekitar durasi yang sama sih, 2 jaman gitu. Abis itu di hari ketiga gue pakai lagi hampir sejaman untuk dengerin musik. Dan abis itu baterainya udah mulai sekarat. Dan cepet banget sih itu kerasanya ya. Ini definitely kalian kalau hardcore ya main terus berjam-jam gitu, ini pasti bisa habis gitu. Dan waktu itu sih gue RGB-nya nyala sih. Jadi mungkin itu yang bikin makin cepet. Dan kalau kalian sama kayak gue pemakaiannya nggak terlalu hardcore banget, ya bisa expect 2-3 hari itu mesti dicas lagi sih. Which sangat-sangat cepet, sayang banget. Gue awal expect ini bisa tahan mungkin seminggu, karena seminggu itu pas lah, seminggu baterai habis itu sangat-sangat pas menurut gua untuk sebuah gadget gini. Tapi ya ini 2 hari juga bisa habis. Even sehari juga bisa habis kalau dipakai terus-terusan. Yang terakhir ini harganya di 2.069.000 dan ya nggak bakal bohong ini lumayan tinggi sih ya harganya. Tapi gua rasa sih masih boleh sih dipertimbangkan kalau misalkan kalian memang lagi cari headset wireless yang premium dari segi build quality dan juga sound quality of course. Dan mic-nya juga ini super bagus. Dari segi kenyamanan mungkin ini bukan headphone yang ternyaman di dunia sih. Gue masih ada headphone yang jauh lebih nyaman daripada ini. Kayak contohnya si Cooler Master MH752. Tapi ini tetap nyaman kok. Ini dalam kategori yang gue masih bisa pakai dalam
3 jam gitu masih bisa lah. Paling kekurangannya itu baterainya yang cepet banget habisnya. Kalau bisa seminggu aja itu pasti mantep banget. Dan juga paling nggak ada earpad sih gua rasa. Kalau dia include extra earpad yang bahannya beda kayak bahan kulit gitu, gua rasa sih itu tuh bakal lebih worth it aja gitu, considering harganya kan mahal. Pasti orang pengen dapat lebih, tapi ini nggak dapat apa-apa. Sayang sekali. Tapi selain itu, gua rasa ini headset yang super solid, dan gua masih bisa rekomen ke kalian kalau kalian memang punya budgetnya segitu. Gua udah pakai ini selama seminggu, dan gua kaget sih, gua ternyata suka sama produk ini. Karena awal ekspektasi gue tuh nggak terlalu gimana banget, gue biasa aja. Tapi iya, very nice, I like it. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.